Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Alladzi idza azabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala idan kullun nafsin sa'iqatul maut. Wa qala idan walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atun wa la yastaqdimun. Al-ayah. Hadirin Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah, Pak Ustadz, Pak Imam yang saya hormati, tuan rumah Sahibul Bait, saudara kita yang berduka. Saya kira kehadiran kita malam ini insya Allah membawa berkah, paling tidak meringankan beban duka. Yang setiap orang ditinggal musibah pasti akan berduka, walaupun pada akhirnya harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pasti. Menurut Imam Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan begini: satu perkara yang paling saya benci dalam hidup saya dan pasti adanya adalah kematian. Jadi Imam Ali saja membenci kematian, tetapi masalahnya lah kematian pasti adanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bapak Sekretaris, Bapak Kabak, dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, para hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak yang saya hormati. Sebetulnya saya itu tidak ahli ceramah, cuma saya ini mau membayar kesalahan saya. Kesalahan saya itu adalah seharusnya saya melepas almarhum pada hari Jumat itu. Saya sudah janji Pak Sekretaris, insya Allah besok saya lepas almarhum. Tapi tiba-tiba paginya ibu saya harus saya antar ke rumah sakit. Maka saya berlakukanlah hukum untuk diri saya, bahwa menjadi pelepas almarhum itu adalah bukan ain buat saya, tapi kifayah. Ketika diwakilkan oleh Pak Sekretaris, maka lepas tanggung jawab saya. Tapi ibu saya itu ain buat saya. Saya harus mengantar beliau ke rumah sakit. Jadi itu sebetulnya, jadi Pak Ustadz saya itu tidak ahli, cuman saya bayar kesalahan saya. Ya, hari malam ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak panjang-panjang karena ini COVID-19. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca seminggu terakhir ini, Makassar itu sudah agak landai. Oleh sebab itu terima kasih Ibu protokol yang selalu mengingatkan kepada kita, ikuti itu protokol kesehatan. Mungkin physical distancing tidak bisa kita lakukan malam ini karena tidak muat nanti kalau 1 meter. Tapi pakai masker, cuci tangan itu harus kita lakukan. Tidak usah jabat tangan dulu, benar itu. Tidak usah jabat tangan dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau ini terus berjalan, maka kota Makassar akan berubah jadi merah, paling tidak kuning, dan kita sangat berharap dia akan menjadi apa itu? Zona hijau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini juga kita mendapatkan berita bahwa obat COVID-19 yang dikembangkan oleh Unair itu sudah bisa diproduksi. Tinggal menunggu izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau itu bisa dilaksanakan cepat, maka Indonesia akan menjadi penemu obat COVID yang pertama di dunia. Itu insya Allah. Mudah-mudahan. Dan insya Allah saat ini juga kita telah mencoba vaksin yang dikirim dari Cina itu.
kerjasama dengan Bio Farma ya. Itu insya Allah dalam proses, mudah-mudahan dalam akhir tahun ini vaksin itu sudah bisa dipakai oleh kita semua. Itu berarti bahwa pada akhirnya makhluk Allah yang bernama Corona itu insya Allah akan bisa bersahabat dengan kita. Dia akan menjadi penyakit seperti penyakit biasa, influenza dan seterusnya yang sudah ada obatnya. Itu harapan kita tentunya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sesungguhnya kematian sudah pasti. Ada pernah seorang ibu 11 anaknya. Lalu 11 dari anaknya itu kurang lebih setengahnya dipanggil Tuhan kembali. Tapi ibu itu tidak pernah menangis. Lalu orang tanya, ibu, kenapa ibu tidak pernah menangis ketika anaknya harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah? Dan itu banyak. Kan kalau 11 setengahnya ya sekitar 5 atau 6 yang kembali. Ibu itu menjawab begini, untuk apa saya menangis? Karena setiap saya lahirkan mereka, saya sudah tahu bahwa pasti mereka akan mati. Kalau bukan saya duluan, mereka yang akan duluan. Jadi saya tidak perlu menangis. Itu ibu itu luar biasa. Itu sudah tataran ma'rifat dia. Kalau kita ini kan mungkin masih ihsan dan seterusnya lah. Dia sudah ma'rifat tingkatannya. Jadi dia kesadarannya itu sudah sangat-sangat tinggi. Kematian sekali lagi lah keniscayaan, kepastian. Tetapi setiap orang tidak ada satupun yang bisa tahu kapan dia mati. Itu masalahnya. Tapi ketika keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang tiba, itu tadi yang ayat yang saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli ummatin ajalun. Setiap umat itu ada batas usianya atau ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu tiba saatnya, la yastakhiruna sa'atun. Tidak mungkin bisa dimundurkan sesaat pun. Tidak bisa. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan. Mas, pertanyaannya adalah, apakah ajal ini telah ditentukan sebelum kita lahir? Para ulama, para mufassirin masih berpendapat. Ada yang mengatakan iya, ada juga bilang tidak. Kita tidak usah perdebatkan itu. Baik, kita pikir sekarang bahwa kita juga akan mati. Yang baik itu adalah, ada ustadz kita yang baru-baru meninggal ini, pesannya itu bagus sekali kalau kita dengar di medsos. Sebetulnya kalau kita sudah siap menghadapi kematian, ngapain takut mati? Bukankah kita akan ketemu dengan amal-amal kebaikan kita, amal soleh kita, amal jariah kita, infak sedekah kita, salat kita, puasa kita, sudah lama menunggu kita. Jadi sesungguhnya kalau kita sudah siap mati, itu nggak perlu takut. Karena kita akan ketemu dengan kebaikan-kebaikan. Yang jadi soal itu kalau mati belum ada persiapan. Ini masalahnya. Jadi mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah sudah ada persiapan ketika Allah harus memanggil kita nanti setelah ini, besok atau lusa? Itu masalahnya. Bapak Ibu sekalian, tapi kalau saya lihat muka-mukanya ini muka-muka sudah siap mati semua. Paling-paling saya barangkali belum. Artinya apa? Amal-amal kebaikannya sudah pada siap semua, sudah merasa cukup. Tinggal menghadap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jangan salah, dalam satu riwayat ada seseorang yang sudah ibadah 500 tahun, tapi kemudian ketika ditanya oleh Allah, apa yang buat kamu mau masuk surga? Dia bilang, karena amalku. Oh tidak, Anda bisa. Tapi dia bertahan bahwa amalku. Ketika diseret mau masuk neraka, dia bilang, oke, Pak, saya akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mempersiapkan amal-amal kebaikan, dan amal-amal kebaikan seharusnya kita harapkan akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting di situ. Bapak dan Ibu sekalian, ketika ajal itu datang, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atun.
ketika ajal itu telah tiba diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atun. Enggak mungkin bisa dimundurkan sesaat pun. Apalagi mau dimajukan. Jadi jangan khawatir, tidak mati ikat sebetulnya kalau bukan ajal tak. Sebab wala yastakdimun. Tidak mungkin bisa dimajukan sesaat pun. Tidak usah khawatir. Cuma orang bilang, kan tidak mati kalau bukan ajal tak. Tidak usah pakai masker. Tidak begitu. Karena hukum Allah juga berlaku di situ. Kalau Anda cari, ya dikasih. Anda cari corona, ya ketemu dengan corona. Tapi kalau kita sudah berusaha melaksanakan protokol kesehatan tadi, insya Allah itu corona juga makhluknya Allah. Ketemu dengan kita, Allah bilang, jangan kok kasih kena Pak Jasnah. Pak Andi juga jangan. Lalu dibilang, oh tidak, semua yang datang takziah malam ini insya Allah dihindarkan dari paparan virus corona. Amin ya rabbal alamin. Makanya doa kita, ya Allah hindarkan kami dari paparan itu. Hindarkan kami ketemu dengan orang-orang yang bisa menularkan. Dan yang terakhir, ya Allah beri kami kekuatan fisik, kekuatan imun supaya bisa menolak semua. Jangan cuma corona yang kita minta, Pak. Sempat virus lain masuk dan itu lebih mematikan, gawat. Jadi doanya jangan pertemukan kami, jangan paparkan kami dengan segala macam virus, segala macam bakteri, dan bahkan segala macam ya penyakit lah, seperti itu. Ini merupakan pencerahan rupa biasa. Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir dari cerita saya malam ini, saya ingin mengulangi cerita saya di medsos saya. Ada dua cerita. Cerita yang pertama adalah ketika baginda Nabi Sulaiman alaihi salam berceramah seperti ini, tapi duduk, tidak berdiri. Datang salah seorang yang asing bagi jamaah. Jamaah tanya-tanya, siapa itu, tidak pernah itu tiba-tiba datang. Setelah selesai ceramah, ringkas cerita supaya jangan terlalu lama ceramah saya. Orang itu pamit. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada jamaah, kan begitu. Tapi tidak dibilang iye, karena itu bukan orang Bugis di situ. Jamaah, tahukah kalian siapa orang tadi? Jamaah menjawab, saya membelakangi di sini nih. Tapi balik nih. Sekali-sekali juga balik-balik ya. Iya. Kalian tahu itu? Jawab bilang, tidak tahu, hai baginda Nabi Sulaiman. Dia adalah malakul maut, sang pencabut nyawa. Dia pamit duluan sebelum kita bubar karena ada katanya orang dia mau cabut nyawanya. Masalahnya adalah orang itu ada di sekitar sini. Tapi jangan khawatir, saya bukan Nabi Sulaiman. Jadi bukan di sini. Cerita itu maksud saya di zaman itu. Ada salah satu hamba Allah di jamaah itu, bukan di sini sekali lagi, akan dicabut nyawanya oleh malakul maut. Setelah orang bubar, ada satu jamaah menghadap sama Nabi Sulaiman. Baginda Nabi, tadi itu waktu orang datang di sini, dia lihat saya terus. Jangan-jangan saya yang mau dicabut. Nabi Sulaiman bilang, barangkali juga. Lalu dia bilang begini, Nabi Baginda kan bisa memerintahkan semua makhluk termasuk angin. Tolong kirim saya sejauh-jauhnya dari sini, terbangkan melalui angin. Dia bilang, Nabi Sulaiman boleh. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Sulaiman meminta kepada angin untuk menerbangkan orang tersebut. Diterbangkan langsung, jauh sekali diterbangkan. Setelah baru saja orang itu menginjakkan kakinya yang jauh tadi, ada malakul maut di situ. Oh, dari tadi saya tunggu kamu di sini pulang, supaya saya bisa melaksanakan tugasku. Bapak dan Ibu sekalian, hikmah dari cerita ini seperti ayat tadi. Faiza jaa ajaluhum. Ketika ajal sudah tiba, tidak bisa dimundur-mundurkan, tidak bisa dimaju-majukan. Dan ajal itu tertentu kapan dan di mana tempatnya.
Jadi jangan pilih-pilih malah mau mati di sini, nggak bisa ya Ustaz ya, nggak bisa. Sudah ditentukan bahwa Anda akan mati pada hari sekian, jam sekian, detik sekian di sana. Jadi jangan heran kenapa itu bapakku tiba-tiba mau pergi Jakarta, ternyata pergi di Jakarta dan meninggal. Memang sudah ditentukan bahwa dia akan meninggal di Jakarta. Jangan kayak bilang Anda tidak pergi Jakarta barangkali tidak meninggal. Tidak bisa. Itu sudah ketentuan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan sudah tiba saatnya, tidak bisa lagi. Maka kita hanya berkata tadi, kita harusnya mudah-mudahan kita termasuk ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman jadikan salat dan sabar itu menjadi temanmu yang baik. Karena Allah suka pada orang-orang yang sabar dan melaksanakan sholat. Yang mana itu? Alladzina iza asabathum musibah. Yaitu orang-orang ketika diberikan atau mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka hanya berkata, kami ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti kembali kepada Allah. Jadi kalau ada kita punya teman mau sekali pergi saja. Kita hanya berharap bahwa mau sekali pergi umroh dan nanti COVID berakhir, pergi umroh, ya terserah Allah mau panggil kita di sana lebih bagus lagi. Karena banyak hadis-hadis kelebihan-kelebihan kalau kita meninggal di sana. Bapak dan Ibu sekali, itu cerita pertama. Ini cerita kedua. 2 aja cerita, tidak sampai 5. Iya. Satu saat di masanya Nabi Musa alaihissalam ada acara. Ringkas cerita, acara selesai, orang semua keluar. Datang malakul maut, bilang sama Nabi Musa, itu anak baik sekali, anak muda itu baik sekali, dan besok akan menikah toh? Dia bilang Nabi Musa, iya betul, besok akan menikah. Dia bilang malakul maut, sayang sekali, besok anak itu akan meninggal, akan saya cabut nyawanya. Sudah ada daftar di sini. Besok akan saya cabut nyawanya. Wih. Nabi Musa tahu tidak bisa ditunda-tunda yang begini. Lalu dia berpikir, saya beritahu nggak anak muda itu atau tidak ya bahwa kau akan mati besok, nggak jadi kau nikah. Ringkas cerita, Nabi Musa mengambil kesimpulan dia tidak mau bilang sama itu anak muda bahwa dia akan dicabut nyawanya besok. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Tazkiratul Maut yang saya banggakan, yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sore besok belum meninggal itu anak? Anak muda tidak jadi meninggal. Sudah menikah, tidak jadi meninggal. 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak meninggal juga. 1 bulan, tidak meninggal juga. Bahkan sampai anak muda itu punya anak, sudah masuk pada usia senja, tidak meninggal juga. Lalu tiba-tiba ketemu lagi Nabi Musa dengan malakul maut. Kenapa kau bohong malakul maut? Nah itu anak muda dulu yang kau bilang mau mati, nah, sampai sekarang ada yang tidak meninggal. Dia bilang malakul maut, saya tidak bohong Nabiullah. Cuma masalahnya adalah ketika anak muda tadi itu keluar dari pesta atau acara malam itu, di luar dia ketemu dengan orang miskin, fakir miskin. Lalu fakir miskin itu minta sedekah. Lalu anak muda itu memberikan penghabisan dari uang yang dia miliki. Penghabisan Bapak Ibu sekalian. Nah ada memang dompetnya tinggal 50.000, nah kasih 50.000, kosong dompetnya. Nah kasih 50.000, kosong dompetnya. Lalu orang miskin tadi berdoa, ya Allah berikan umur panjang kepada hamba-Mu ini. Ternyata doa itu didengar oleh Allah Subhanahu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan orang miskin. Diijabah doanya, tidak ada gap, tidak ada perantara antara dirinya dengan Tuhan. Langsung ki doanya. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah mau menunda kematian kita, apa susahnya bagi Allah? Nah ada masalahnya. Sama juga kalau mau jadikan kita lahir dan tidaknya, sama, tidak ada bedanya.
kun fayakun, selesai urusan. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang akan dipanjangkan umurnya. Tapi umur kita umur yang berberkah. Karena kalau panjang umur juga tidak berberkah, berbahaya kita. Andai kan bisa ditahu yang ada daftar di amalku bagus nih. Dapat nih rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati mak sekarang dapat ridho, rahmat, sehingga di alam kubur saya menjadi bebas siksa kubur, lancar perjalanan sampai padang hasyar juga, lancar urusan saya dan masuk ke surga. Baik pilih itu. Sayangnya tidak kita tahu itu, Pak. Jadi doa kita mudah-mudahan kita panjang umur, dan umur itu umur berberkah. Dan kita dipanggil persis seperti bacaannya Pak Imam tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhat nafsul mutmainnah. Panggilan kita itu, Allah memanggil kita, wahai jiwa yang tenang. Itu harapan kita, itu doa kita Pak Imam ya. Supaya di akhir hayat kita dipanggil sebagai hamba Allah dengan panggilan yang sangat mesra. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Boy, bagusnya itu panggilan. Mesra sekali panggilannya, Bu. Mau dipanggil begitu? Mau Ki? Nah, gampang sekali itu. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa membuat kita dipanggil seperti itu. Satu pasti, ya sholat 5 waktu. Itu pasti. Ketika sholat 5 waktu, lalu kemudian wudu, pasti wudu toh. Setelah wudu baca Ki, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dijanji sudah bahwa 8 pintu surga, silakan pilih di mana mau tak. Tapi jangan habis sholat kita sudah, yang lain lagi dikerjakan. Padahal inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Orang sholat itu harusnya, atau sholat itu seharusnya menghindarkan dirinya dari perbuatan yang mungkar. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah jangan khawatir. Kapanpun dipanggil ke Allah Subhanahu wa taala, aman ji. Aman. Karena pada akhirnya tujuan kita adalah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Apa yang saya ungkapkan itu yang saya dengar juga. Kalau itu benar, insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti salahnya dari diri saya sendiri. Sekali lagi mudah-mudahan kita sangat berharap saudara kita Bapak Dr. Andes Andi Rusdam MM bin Abdul Qadir, hari ini dia telah menikmati kerja kerasnya di dunia. Amal-amal ibadahnya telah menemaninya di surga, di dalam kubur. Quran yang dia baca selama ini telah melindungi dia, menjaga dia dari pertanyaan mungkar dan nakir. Dan harapan kita semua, kita berakhir pada akhir yang baik, husnul khotimah. Itu adalah harapan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi ceramah takziah yang telah